lokasi syuting sama editing beda. Beda. Ya sekarang gini, editing kan di kantor, Pak. Syuting pendekar di mana? Iya sih, Di hutan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita Di 3 Pagi Sinema. Kali ini kita bakal mengupas tuntas mengenai video, mengenai film ya. Kali ini sineas muda kita bakal mengupas tuntas bagaimana sih perkembangan perfilman yang ada di Aceh. Indie, film anak-anak indie ya. Bukan Enggak, senja ya. enggak. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan sutradara ya yang sudah tidak asing lagi, terkenal seluruh mancanegara. Iya, orangnya ganteng banget. Siap. Tapi bukan orang Aceh nih. Orang Aceh. Oh, orang Aceh. Orang Aceh. Oh, Ntar dulu ya, Aceh. hold dulu ya. Oh ya. Oh dulu. Hah? Klaten tapi. Ya enggak, lahirnya boleh di mana aja, tapi pulangnya tetap ke Aceh, Pak. Oh iya sih. Iya. Numpang lahir. Aceh besar, ya enggak? Boleh. Oke, jadi kita dari 3 Pagi Sinema kali ini kita bikin sedikit yang namanya sharing session. Ya, sharing session. Ngobrol-ngobrol bareng. Ya kita belum tahu sih emang nama acaranya apa. Mungkin teman-teman tolong aja ya di kolom komentar YouTube kita. Dulu, jadi ini belum ada judulnya. Belum judulnya. Belum ada judulnya. Ya kita sih berharap dibantu lah. Siap. Apalagi langsung minta tamunya gestarnya langsung yang paling tinggi. Ya, Jelas tuh. Yoi, bersama saya Sultan Sahreza dan Surya Andrial. Yoi, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, tentunya yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bang Anggi Kurniawan. Lebay banget ya. Bang, bahagia dong. Siap. Itu udah. Gue jarang coy dilebay-lebay kayak gini ya. Gue seneng banget nih. Itu biasa anak radio kayak gitu, Siap. Bang. Oke. Ini gue senengnya sama anak radio kayak gini coy. Asik, nggak pernah kehabisan bahan ya kan? Oke. Bahan jilatan. Astaga dangdut. Oke, siap. Oke, kali ini saya inget banget ya pertama kali jumpa Bang Anggi itu diproyekkan bikin video radio kami. Ya betul ya, Bang ya? Pernah ya? Mungkin Bang Anggi Oh iya. apa Oh itu? inget banget. Ingat dong ya. Waktu itu pertama ketemu itu di Lampinang Kopi. Laminang Oh, yoi, bener berarti ya? Betul, Oh, yoi. betul. Siap. Itu pertama kali bikin proyekan video buat Open Recruitment Radio. Itu kenal sama Bang Anggi. Ternyata beliau ini adalah sutradara terkenal. Kalau kita baru kenal Bang ya. Kita baru kenal. Udah dulu. Di mana? Di mana, Pak? Di radio sebelahnya dulu. Hah? Enggak. Yakin, Abang? Yakin. Oh, salah orang berarti. Salah orang. Kita baru bertemu, Bang. Siap. Baru bertemu. Mungkin pernah jumpa tapi mungkin di alam berbeda. Iya. Belum saling nyapa ya kan. Oke. Betul. Bang Gi, ini mungkin kita pengen mengupas sedikit lah tentang Anggi ini kan. Kita tahu dunia perfilman di Aceh mungkin ya belum begitu hebat ya. Masih terlalu biasa-biasa aja mungkin, Bang. Kalau dari Bang Anggi sendiri mungkin bisa ya dikasih tahu lah latar belakang Bang Anggi ini sebetulnya apa sih, Bang? Ini episode pertama ya? Ini episode pertama. Ya, ini episode pertama. Pertama perdana langsung ya. Ini biar ratingnya langsung tinggi, gitu. Bang. Siap. Enggak. Jilatnya bagus ya. Jilatnya bagus. Gue curiga nih nggak ada orang yang mau datang ya kan, makanya gue di calling ya. Enggak. Ya cuman gue yang mau nih kayaknya, Enggak, karena Waktu jalanan kepi- sepi Waktu banget. kepikiran buat ini langsung kepikirannya Bang Ya. Anggi. Bang Anggi, karena Iya, kami yakin pasti Bang Anggi nggak bisa nolak yang begini. Iya. Pinter emang ya. Pinter kan? Nggak akan bisa nolak aku. Iya, jadi yang lainnya waktu pas nonton video kami, wah, si Anggi keren nih. Iya. Saya juga mau dong. Saya juga mau dong nampil di 3 Pagi Sinema gitu. Aku nggak bisa nolak, tapi yang nonton kayak nggak bisa untuk nggak skip kayaknya. Skip. Oke lah, siap. Oke, Bang, mungkin latar Ini belakang jam 3 dulu. pagi nih ya? Iya, kami 3 pagi. 3 Pagi Sinema. Siap. Apa sih alasannya? Waktu produktifnya Woi. umat Islam Oke. beribadah. Asal usul jam 3 pagi itu dari mana? Apa? Bang dulu. Usul ditanya tuh. Itu dia Bang. Apa tuh? Ini acara siapa sih? Ngapa? Aku penasaran. 3 pagi itu kan waktu produktivitasnya umat muslim. Oke, Jadi siap. pagi sebelum subuh Ya. harus ibadah dulu baru menjelang subuh. Iya, orang lain ibadah tapi kalian ngedit ya. Itu dia. Ibadah juga sih sebenarnya Ibadah. kalau itu Iya. diniatkan ibadah. Terus ya. ya, kami awalnya bertiga dulu. Iya, Bang. bertiga. Oh, bertiga. Bertiga. Siap.
di belakang layar ini itu ada Bang Gunadi ya. Gundala ya? Gundala. Bukan Gunadi. Gundala. Gunadi. Nah, Ya. dia juga ini master efek yang luar biasa Luar juga. luar biasa. Waduh. Dia jago rotoscoping, jago masking. Masking. Oke, Bang. Siap, Ini siap. sejarah lah sedikit, Bang. Sejarah, Ini boleh. tentang Bang Anggi sendiri ini kenapa bisa terjun lah di dunia perfilman? Dulu awal karir memang langsung di PH ya. Langsung di PH, langsung di Production PH. House Waktu ya. itu boleh disebut di Jakarta tuh kayak. Nah dulu ada motor. Oke. Oke siap. Dulu awalnya di Ya, Jakarta. gue nggak mau nyusahin editor makanya siap. kalau ada motor aku berhenti. Berhenti. Ya. Siap. Lu di MD Entertainment ya kan. Wih, Oh, MD MD Entertainment. Biasa aja cong. Biasa aja. Biasa aja. Emang konsepnya dia kayak gini ya. Kan luar biasa tuh MD Seru Entertainment. juga di sini ya kalau ada apa-apa di tepuk tanganin. Jadi di MD Entertainment waktu itu ngerjain sinetron sama FTV. Sama FTV, ya. Kebetulan memang dari awal tuh memang sudah di editing, di post production gitu. Jadi waktu itu pertama masuk tuh asisten editor. Oh, masih asisten editor. Saya ngasisten 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Itu mulai dari tahun berapa tuh, Bang? 2011 apa? Oh, 2011. Itu lagi naik-naiknya FTV ya? Ya, Iya, betul, FTV. Waktu itu lagi aku marak-marak. megang Raden Kian Santang. Oh. Sinetron Raden Kian Santang. Alhamdulillah selama di MD itu kayaknya dapat sekitar 800 episode. Waduh, luar biasa. Itu belinya Fortune atau apa tuh, Bang? Nggak, biasa Biasa aja. aja. Biasa aja. Ada Biasa aja. ya pekerja industri film di sana ya pekerjaannya nggak by episode yang didapetin gitu kan. Oh, gitu. Tapi ya by kontrak per bulan aja. Oh iya. Jadi Mhm. kalau boleh cerita dikit dulu kenapa awalnya dari asisten gitu kan, karena dulu itu ya sampai sekarang sih sebenarnya di industri broadcasting atau Broadcast, ya, gitu pertelevisian lah di Iya, betul, Jakarta lah. betul. Itu untuk mendapatkan sebuah posisi editor itu nggak langsung gitu. Nggak mudah. langsung. Nggak mudah, ya? mudah. Artinya memang harus ngasisten dulu. Oh, gitu. Nah kadang ini bukan ngelihat jago dan nggak jagonya juga gitu. Kadang didahuluin yang tua dulu. Makanya tua. di sana tuh editor tuh memang tua-tua banget. Oh, Nah, kalau kita kan maksudnya ya udahlah kita bikin sendiri, kita ngedit sendiri ya udah kita editor Kita kan. editor, gitu. betul. Tapi sebenarnya kalau di dunia kalau udah di industri Perfilman. ya itu ada jenjang-jenjangnya gitu. Jadi memang ketika pun di credit title tulisannya ya asisten editor Asisten gitu. editor. Oh, pengalaman mengajarkan segalanya ya, Bang. Ya, Iya. pasti lah. Tapi ya alhamdulillah kenyang banget tuh 800 episode gitu Iya kan. juga. 800 Berarti episode. ya betul sih, maksudnya yang dari tua juga udah merasakan Iya. asinnya juga, Iya, iya. akhirnya dikasih lah. Biar dia juga tahu gitu kan, yang anak-anak yang asistennya juga tahu Nggak tahu gimana betapa susahnya. betapa susahnya. ribetnya. Ya. Oke. Gue jadi sedih ya. Oke, Abis itu kan udah ngerasa kayak, weh kayaknya aku sanggup nih gitu kan, udah bisa. Nah waktu itu aku kayak ngerasa lama banget ketika aku harus menjadi seorang editor. Kayaknya mungkin sampai sekarang kayaknya belum juga mungkin. kalau tapi misalnya mungkin masih dilanjutin juga. pada saat itu. Mungkin juga baru karena waktu itu kalau dari asisten editor Hmm. itu nggak langsung ke editor. Oh, gitu. Ada jenjangnya lagi. Ada jenjangnya lagi. Mixing audio. Ya. Nah, itu mixing audio. Jadi memang ya jangan salah, sinetron yang stripping itu memang orang mixingnya ada sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi editor mixing. gitu. Oh, Jadi berarti memang harus emang- bisa audio kan, balancing audio gitu. Memang khusus ngurusin audio aja, nggak ngurusin gambar gitu. Nah setelah dari mixing dia kelasnya sebenarnya udah setara dengan editor gitu, tapi belum suruh ngurusin gambar, belum suruh clean up, bahasa ininya clean up. Jadi dari asisten editor kan masih rough cut kan, masih kasar gitu. Masih potong-potongan Nah, lah. nah, habis itu baru bisa editor gitu. Nah sebenarnya kerja asisten itu berat banget sebenarnya gitu daripada editornya sendiri gitu. Editor kan ya nanti editor akan mensupervisi ininya kan, artinya seluruhan project itu ya tanggung jawab ada di dia. Hanya ketika ada kesalahan bukan asistennya yang disalahin. Betul, editornya. Sama produser bukan asistennya yang disalahin, tapi editornya gitu. Nah itu mungkin beratnya di situ gitu, dia megang itu kan. Walaupun nanti ketika pun ada salah ya asisten yang dimarahin sama editornya gitu kan. Nah itu sering terjadi Itu juga. udah pasti. Jadi gini, asisten editor kadang yang baru-baru tuh ditaruh di jam malam.
shift malam. Tengah-tengah malam Ya, gitu Bang. tengah malam, beneran tengah malam. Jadi shift malam itu mulai dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Ya ampun. Jadi itu memang begadang tiap hari begadang bakal kayak gitu Bang. Kayak gitu terus. Dan itu materi jatuhnya datangnya nyicil. Oh gitu. Nyicil. Jadi kadang kan syuting belum selesai nih. Namanya stripping gitu kan. Iya, Dia nggak iya. nunggu selesai syuting baru diantar semua materinya. Betul, Masalahnya betul, syutingnya jauh Pak di Cibubur gitu. Oh. Sementara kita waktu itu pertama waktu Oh itu jadi beda editing, lokasi syuting sama editing beda. beda. Ya sekarang gini, editing kan di kantor Pak. Heeh. Syuting pendekar di mana? Iya sih. Iya, di Iya, di kayak gitu. hutan kan Oh, itu. saya pikir Iya. ada sewa rumah gitu ngedit di situ. Enggak di situ. Harus ngeditnya harus di kantor. Oh, gitu. Harus di post pro-nya gitu. Memang alat-alat ditanam di situ semua kan, server segala macam. Oh iya iya. Yang memang nggak bisa move gitu, nggak bisa Oh. mobile. Nah setelah itu kan saya lanjut lagi kan yang tadi karena kayaknya saya lama nih gitu kan ketika harus nunggu di sini sampai tua gitu kan Ya. jadi editor gitu kan. Nah, aku nyobalah ke tempat lain gitu. Waktu itu aku ke Star Vision. Oh Jadi- malah oh, ininya ya, malah rival. rivalnya. Rivalnya ya? Iya rival ya, Bisa benar dibilang rival. Rival. Oh gitu. Walaupun mereka sebenarnya ya mereka temenan tapi Iya. ya rival secara company rival Ya, mereka betul, secara betul. corporate. Secara bisnis lah. Yes. Sedap. Jadi memang ya Betul. ya waktu itu 2 PH itu kan Oh. mungkin sampai sekarang ya Iya, 2 PH sampai itu yang sekarang. memang paling inilah ya paling berpengaruh mungkin kan. Terus kalau waktu pas pindah itu posisinya gimana tuh Bang? Posisinya gue siang di MD, malam gue di Star Vision. Wow. Oh jadi di Double job, Dua, di dua. MD Nah, double tetap. job. Dan itu biasa, waktu Ya, itu ya, biasa ya. kayak gitu. Oh masih boleh. Masih ya boleh nggak boleh sih sebenarnya kucing-kucingan juga. Oh gitu. Kita stop dulu. Aja. Siap. Stop ya. Tiba-tiba gelap. Gelap. Keren banget. Oke, balik lagi. Pasti masking nih sama Bang Gun nih ya. Pasti dong visual. Ada di belakang kucing. layar kan. Aduh, itu kucingnya lagi kesurupan Tarzan tuh. Siap. Kucing di sini manjat ya. Iya. Sama pun merayap. Oke, balik lagi. Kita tadi sempat keputusan pembahasan nih, Bang Anggi sendiri katanya pernah kerja di MD Entertain, Ya, terus ya. akhirnya ternyata double job. Oh ya, ada set jobnya itu ada di Star Vision. Star Vision. Ya, bisa begitu ya? Bisa. Waduh. Bisa. Kucing-kucingan kan. Betul. Itu Kucing-kucingan. kucing-kucingan juga sih ceritanya. Oh, gitu. Karena sebenarnya itu hal biasa di sana gitu. Cuman kalau ketahuan juga paling ya, Ya, ya cukup dipecat tahu. lah. Enggak. Oh, enggak juga? Cukup tahu doang Oh, gitu. gitu. Karena bos aku di MD waktu itu bos aku kan India nih. Jadi Ah. emang dari dulu didikan India emang ya, Ah. didikan ya India lah, bos-bos company India lah gitu kan. Ya dia nggak peduli, yang penting kerjaan kelar ya udah gitu. Oh, Terserah lu yang mau. penting selesai. Nah, cuman ya gitu kalau kerjaan nggak beres seminggu tuh mencak-mencaknya gitu kan nanti maksudnya lumayan killer juga gitu awal bos-bos itu gitu kan. yang ram-ram Punjabi itu Bu. Iya kan kebanyakan Saudaranya, Iya, saudaranya. saudara. Yes, Punjabi kalau karena banyak Pak banget ya. Ram Punjabi sendiri di Multivision. Oh iya, Itu oh, paman iya. dari Paman dari mereka ini ya. Ini kenapa jadi cerita keluarga? Iya, ya? jangan-jangan Enggak, aku paham banget silsilahnya soalnya gitu. kan. jangan-jangan Bang Anggi. Iya. Waduh, orang India. anaknya yang tertukar. Iya, kalaupun iya aku nggak mau ngaku juga gitu. Artinya kalau di Star Vision itu bosnya itu Pak Parwes. Beliau orang Pakistan gitu kan. Mantan bos saya juga tuh Pak Parwes. Dia orang Pakistan dan dia Muslim. Muslim. Seru tuh kalau pas lagi puasa, namanya orang perantauan dan freelancer pula kan. Kalau puasa itu setiap hari itu ada buka puasa bareng. prasmanan gitu. Jadi Ah. memang aku kira tuh di hari pertama doang kan. Oh, Ternyata rupanya setiap hari. Ya setiap udah, hari. akhirnya saya inisiatif jiwa miskin saya Bergejolak waktu ya. itu, bergejolak dong. Tiap hari gitu buka kan. puasa Iya. gratis. Betul. Ini saatnya, Jadi ya. kalau pas lagi puasa ngambil Star Vision itu ngambil shift yang sore, yang Sore. siang. Wah. Jadi kan nabrak sore kan. Wah. Akhirnya 1 bulan full ngirit lah gitu. Iya. Kalau Lumayan. kalau di Aceh harus ke masjid ya. Iya. Ya di sana juga di masjid juga Itu sebenarnya. saya- oh, itu sama juga sebenarnya. Sama? Oh, iya. Ada. Kalau di masjid kan ada takjil kan. Nah, sebenarnya ada dua sistem yang berbeda tuh antara MD dengan Star Vision. Star Nah, kalau di Vision. Star Vision tuh kita bisa freelance, ambil jobnya bisa freelance. Oh gitu. Nah, enaknya di
di situ freelance enaknya duitnya lebih kenceng Mbak gitu. Oh, jadi per iya, project iya. soalnya per Project episode. dibayar. Oke, Oh, oke, iya, per Per episode. episode. Kalau Bang Reza waktu itu pernah tahu yang namanya monyet cantik gitu kan. Oh, Waktu itu Prilly masih. Prilly ya, Prilly. Prilly. Yang Prilly pertama apa, Yuki Put? Kato. Pertama Yuki Kato. Oh, Yuki yang Kato. kedua Prilly. Oh. Waktu itu Prilly masih masih kecil. dede-dede emes lah. masih lucu-lucunya lah. Ya ampun, Masih itu lucu-lucunya. partnernya saya. Itu waktu pas adu actingnya sama saya. Oh iya. Oh yang waktu jadi monyet beneran. Misalnya ada monyet benerannya ada. tuh. Judulnya udah Ada. tepat tuh. Itu susah ngeditnya. Saya salah. Itu monyet benerannya susah ngeditnya. Oh, Maksudnya kalau di MD biasanya kan dia pakai animasi kan. Ah. Ada peran hewan apa Kalau segala ini macam. monyet Ini betulan. monyet beneran. Dip suruh acting. Itu acting. Waduh. Itu nggak tahu lagi lah Itu sutradara. tantangan Itu jago, filmmaker ya. jago. Iya, iya. Ya akhirnya Oh, waktu Banggun itu bisa. Banggun bisa. Dimasking Banggun sama bisa. dia. hari ini nama Instagram Bangun harus berubah Gun Masking. Good Ya. masking. Waktu itu Oke. aku ngerjain monyet cantik 2, Heeh. terus 3 sembrul mengejar surga. Oh, 3 sembrul tuh si- saya ikutin. Narji. Saya lupa. Ada Iya, Bapak nggak tahu ya pokoknya ya? yang 3 sembrul itu tokoh utamanya si Narji, Gading Narji, Martin betul. sama Andika. Ya, mereka kemarin tuh sempat viral lah gara-gara sering apa ya bikin MC bareng betul, bertiga kan. bertiga itu kan akhirnya mereka chemistry-nya udah cocok tuh Iya. kan. Dari film itu, dari sinetron Oh, itu. iya, iya, iya. Terus kemudian Heart Series. Hot series. Heart Series. Series jadi selalu ini yang saya nonton. Heart Series. Nah, kalau lihat di YouTube-nya ada nama saya tuh. Di Oh, YouTube masih ada tuh. aduh. Nah, Kan udah saya bilang. jadi ya udah dari situ Hah? akhirnya kenapa aku berhenti dari Star gitu waktu itu karena Sedih nih, musik. enggak sedih. Oh, enggak, ya. Coba bangun. Ada musik sedih boleh. Musik sedih. Enggak sebenarnya ada part yang lebih sedih sih. Oh, sebenarnya. ada ya? Waktu itu part lebih sedihnya tahu apa? Waktu tuh? aku samping kanan kiri gitu kan. Malam di MD, siang di Star Vision gitu kan. Itu kalau tidur kadang di musola, Pak. Iya. Kadang di musola, kadang di Istiqlal apa segala macam gitu kan. Seriusan? Artinya duitnya banyak, Pak. Serius aku bilang. Tapi nggak Duitnya bisa banyak. pulang, ya? Cuman ya Berarti kayak gitu. Hari-hari abang Ada. itu ngabisin di 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 lokasi. syuting ya. Memang basicnya anak jalanan akhirnya. Oh, gitu. Akhirnya kayak gitu bisa dibilang kayak gitu. Oke, kita bikin film Andi anak jalanan. Iya. Ya, tapi itu realita ya, realita. Jadi aku jadi gelandangan di Jakarta. Wah. Tapi bukan miskin gitu. Gimana sih? Itulah Jakarta. Itulah Gitu. Jakarta. Kalau dibilang Jakarta Jakarta keras, keras ya. ya, aspalnya doang sebenarnya yang keras gitu. Iya. Tergantung kita kayak gimana ya. Maksudnya aku masih bisa milih untuk tidur di kosan. Aku bisa milih untuk mungkin kontrak rumah atau apa segala macam gitu. Tapi keadaan mengkondisikan itu semua gitu. Iya. Memang atmosfernya kayak gitu dan itu biasa, Pak. Aktivitasnya padat Itu ya. biasa gitu. Jadinya lu tidur di mana aja ya. Kalau belum diusir ya lu belum cabut kan gitu. Siap. Tapi itu seru gitu. Akhirnya sempat ngalamin kayak waduh kayaknya udah terlalu capek lah gitu kan. Udah cukup nih semua itu kan. Akhirnya waktu itu di Star Vision juga sama sih editor offline gitu. Istilahnya asisten juga gitu. Artinya ya udahlah gitu. Selesai dari Star, waktu itu aku ada tawaran dari MNC gitu. Akhirnya dari situ aku ngerasain kan, oh iya kayaknya freelance lebih seru nih gitu, daripada kontrak. Oh, Iya nggak? Freelance lebih Freelance bebas. lebih ya. bebas iya gitu, sih. lebih bebas kayak Betul, kayak betul. apa ya, kayak lebih jago aja Iya. gitu, sok jago sebenarnya waktu itu kan masih awal-awal gitu. Oke. Kayaknya ada panggilan ke sana gitu. Ambil ke MNC. Iya, sih. akhirnya mikir oke aku nyoba stasiun TV deh. Atau gitu. aku ngerasain di stasiun TV itu treatmentnya bener-bener beda banget sama di production house. Iya. Beda, Oh. beneran beda gitu. Artinya bukan aku lama di PH terus jadi di TV aku jadi Langsung jadi bagus bisa gitu, jadi enggak? bagus itu nggak bisa gitu. Oh, jadi sebetulnya yang bikin perbedaan sebetulnya dari rumah produksi Ya, ini ya. terus ke stasiun TV ini emang apa gitu? Workflow sih sebenarnya. Ah. Workflow di TV itu kan kalau waktu itu di MNC aku megang MNC Sports kan, MNC Sport. Kalau di PH kan dia based on syuting stripping kan gitu. Stripping. Jadi Ya udah by skenario aja. Ya, skenario Skenario udah ada, diatur kan. ada skrip ada. kan. Sedangkan kalau di Ada TV kan skenario. sesuai dengan arahan produser Iya gitu betul banget gitu. Jadi memang ya yang ditangani juga proyek-proyeknya udah beda gitu. Iya. Sama waktu itu setelah itu ke SCTV kan.
SCTV. Oh berarti dari MNC abis itu SCTV SCTV. lagi. Banyak. Ini kayaknya Semua diembat ya. Semua lebih- diembat. Lebih ke jablay kayaknya. Ya, istilahnya kayak gitu Oh, loh. gitu. Kalau di sini kasar sih, kasar. Oh. Cuma kalau di sana ya udah biasa, emang istilahnya kayak gitu. Wah, lu ngejablay ya kanan kiri gitu. Ya, biasa. Di SCTV waktu itu pertama itu 2014. Di SCTV 2014 megang apa ya? Waktu itu ada SCTV tayangan 2014. Indonesia's Got Talent. Oh Indonesia Got gitu. Kan pertama waktu itu ya jurinya Anggun, Ari Lasso, Indi Barens sama Jay Subiakto kan. Itu berarti Bang Abang Pina ini ambil cuman per apa sih kayak Project. projectnya aja ya. project. Cuman Gatelan aja Yes, gitu. yes. Kru kreatifnya di program itu gitu. Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi memang by project gitu kan. Stasiun TV ketika dia ada program apa biasanya memang ketika butuh editor yang banyak gitu kan. Atau lebih gitu. Dia pasti hire freelance. Iya. Oh gitu. Berarti Biasanya yang in house di situ dia news yang memang produksinya yes. memang tiap Yes. daily ya. Iya, Nah, iya, daily. Jadi deadline ya. hampir setiap hari ya. News, terus ya editor promo biasanya memang di hire secara kontrak gitu jadi karyawan gitu. Berarti sebetulnya kalau misalnya anak-anak Aceh udah ada kemampuan dengan editing video harusnya kalau ke Jakarta ya jangan takut. Jangan berarti, Bang. takut, Ya, bisa ya. banget. Bisa banget. Karena- Nanti aku ada cerita part beberapa teman Aceh yang sekarang alhamdulillah sudah settle di Jakarta. Udah settle di Jakarta. Baru Oke. kemarin sih. Oke, nah terus kita lanjut lagi nih perjalanan itu setelah akhirnya iya. di SCTV. Ya waktu Indonesia Got Talent tuh pengalaman luar biasa juga karena kita kerja sama bule-bule gitu. Karena emang Got Talent kan Got Talent ini emang Iya, berarti kan betul produk luar ya. produk berarti luar. emang betul-betul diambil dari Dari luar, luar. bukan Indonesia. Bukan versi Indonesianya. Versi Indonesia. Jatuhnya kayak franchise gitu. Franchise ya. Program Oke, franchise. Oke. Jadi di seluruh negara kan emang ada ya. ada kan. Indonesia juga Australia, Britain gitu, Betul. Amerika gitu. Nah, Betul. waktu itu bulenya kesini tuh mensupervisi, dia sebagai eksekutif produser sekaligus ada bule lagi dari Australia. Dia ngedit juga, cuman dia mensupervisi juga gitu. Nah, artinya kan kita harus bisa bahasa Inggris kan, Bahasa Inggris. dengan kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan gitu kan. Heeh. Tapi ya harus dihadepin gitu, gimana lagi gitu, nggak boleh mundur gitu kan. Oh. Artinya ya udah bisa lah seadanya gitu. Seadanya ya. Artinya bahasa editing kan Yoi. cuman cut, trim, Iya, trim. masking, ya masking. Kenal lagi Bang Gun nih. Ya itu aja kan, artinya offline, Betul, online, betul. sedikit banyak komunikasi gitu kan. Nah yang paling jadi challenge di situ treatment editing di Indonesia itu, oh ya sorry, ada dua karakter treatment editing dari Britain sama dari dari Amerika. Dari Amerika sama British Sama ini Inggris ya. Ya, Dari dua Inggris. karakternya tuh beda dan kita harus ngikutin yang Britain. Waktu itu harus ngikutin sama yang Oh, Britain. Nah gitu. makanya orang yang dari Inggris itu datang datang semua. ke sini gitu. Segitu detailnya mereka mengawal atau mensupervisi program ini gitu. Walaupun ya waktu itu ratingnya juga nggak terlalu bagus ya. bagus. Tapi ya artinya ya memang Mereka disupervisi. support gitu, mereka. Memang supervisinya langsung didatengin dari sana untuk mengawal program ini biar sesuai dengan Standar mereka. Standar mereka ya karena kan juga ini acaranya Ya. internasional kan. Artinya Jadi dia sebenarnya kalau ngikut dari standar mungkin belum standarnya Britain karena kamera yang dipakai pun beda. Oh, Beda. dari kameranya Di bawah, udah ya. beda Kamera ya? broadcast kita tuh beda sama yang di Siap. sana kan. Apalagi SCTV kan nggak HD kan. Heeh. Nah, waktu itu Iya. SCTV nggak HD. Sementara Oh. di sana udah HD gitu. Oh, Artinya gitu. ya SCTV masih 4:3 kan. Berarti Kotak. berarti di beberapa TV nasional sendiri TV yang ada di Indonesia Ya, ya. sendiri juga masih banyak yang belum HD Bang. Ya, belum. yang HD kan waktu itu ada Kompas yang baru-baru, Oh, betul, sama betul. sekarang Net TV Net, ya, sama Net sekarang TV. Net TV ya. Gitu. Nggak tahu TV yang lain sekarang nggak tahu juga. Kok nggak sedih dengar Kompas? Kompas Itu ya. waktu berarti Iya. waktu Bang Anggi Ah. di SCTV. Bang Anggi pernah di Kompas? Enggak, kan 2014. Kompas freelance pernah. Oh, Kompas pernah freelance. Ya, mungkin. ambil project cuman bukan Nah. ngedit waktu itu. Saya di lapangan. Ya, Kadang-kadang katanya belum nangis, jodoh. nangis belum masuk. masuk. Iya. Oke, Ya. berarti ya akhirnya di 2014 di SCTV. SCTV abis itu pindah lagi. Ya setelah dari Indonesia Got Talent
di calling lagi untuk program selanjutnya kan. Waktu itu La Academia Junior kayak Akademi itu La Academia Junior itu kayak Indonesian Idol juniornya SCTV lah. Oh. Dulu turunannya dari AVI, Akademi Fantasi Iya, Indonesia. iya. Makanya logonya logo AVI gitu. Oh, itu tapi yang junior. Oh ya kan SCTV sama Indosiar kan satu ini ya. Oh, satu udah. grup ya. Nah, di situ Major, sekarang major. kan jadi grup MTech kan, jadi Iya, iya, iya. Oh iya, isi. Makanya di situ si Melebur, Tiga kan. Semprul tuh naik. Nah itu, jadi Iya. memang kepemilikan sekarang ini udah jadi satu kan SCTV sama Indosiar. Ah. Setelah Akademia Junior kita ada kerjaan yang memang seru waktu itu sih. Ya, waktu itu Chef Juna, Hell's Kitchen. Oh, Hell's Hell's Kitchen. Kitchen. Ini Bapak. Itu apa acara masak-masak yang dibanting-banting Banting-banting, makanan. betul. dibanting segala Itu kan macam. Sempat itu- dapat protes juga waktu itu karena terlalu kasar ya. Saya kebagian ngedit yang bagian banting-banting itu. Oh, iya. Artinya Itu ngeditnya apa Memang di Ya. cut, dihilangin atau gimana? memang Emang disuruh kayak gitu harus lah, itu memang yang itu ditunjukin, yang Mas. ditunjukin. Oh, Makanya gitu. kompensasinya dari KPI waktu kemarin sempat chaos juga kan dapat teguran dari KPI yang tadinya jam 5 sore akhirnya tayang jam 11 malam. Oh, karena Kadang jam 12 malam, kadang jam Ya. setengah 1 malam gitu kan. Akhirnya ya udah drop gitu. Oh, Padahal siap. kalau lihat di YouTube masih seru tuh. masih seru ya. Masih suka sering lihat. Seru, acaranya seru banget. Apalagi kalau udah lihat Chef Juna marah. Ya. Dan aku baru tahu di situ ternyata Mirip ya? waktu kan dulu isunya gini ya, Apa Chef tuh? Juna itu dulu cuman settingan apa segala Iya. macam. Iya. Dia cuma sebetulnya emang enggak. ternyata dia emang jago beneran. Oh, kalau Ya, masak emang masak, jago, ya. tapi Masak. yang Dari saya tahu perawakannya gitu perawat. marahnya itu Oh kayaknya enggak, marahnya emang based on script. emang based on script. Bukan based on script ya, artinya bukan based on script. Jadi editing itu ngikutin polanya apa yang dilakuin Juna di lokasi syuting. Oh gitu. Nah, jadi ketika ya suka-suka dia pokoknya artinya marahnya nggak marah beneran, tapi ketika ada yang salah ya lu harus marah gitu. Memang Oh, karakternya kayak gitu. Jadi kalau dia dibilang settingan, iya di direct lebih tepatnya di direct, tetapi kita nggak tahu nanti apa akan terjadi gitu di situ. Iya, iya. Bukan Berarti based on script juga, sorry. Emang bukan. berarti emang udah ya udah dilepas lah. sama Dilepas, Juna. Juna dilepas terserah mau kayak Terserah. gimana gitu. Jadi produser juga nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di lapangan. Oh, gitu. Itu Berarti- semuanya pokoknya ya Juna yang punya panggung Punya gitu kan. panggung, yang Dan capek. itu selalu keren. Iya, Itu selalu capek keren. pasti kameramen. Pasti. Editornya. Pasti. Editornya juga. Editornya juga capek. Karena apa? Akhirnya skrip itu turun setelah syuting selesai. Oh gitu, berarti Iya. udah selesai syuting Baru di-recap. baru dibikin Betul. skripnya. Betul. Oh gitu Iya, caranya. Memang kayak gitu. Ya Allah, gitu Ad- caranya Bang Gun. Ada juga Produser kita itu ya. siapin skrip dulu, Juna baca, oh ya aku harus kayak gini itu nggak works gitu, nggak Oh, akan gitu. seru gitu. Yang akhirnya Tapi alur kita harus tahu juga, Bang. Ya, ya. Alurnya harus tahu. minimal nanti siapa yang akan dieliminasi apa segala macam, Oh, gitu. produser udah dibisikin, udah discuss sama Juna kan. Tapi saya tahu akhirnya peserta Oh. dari Hell's Kitchen itu emang jago beneran. Emang jago beneran. Nanti ketika kita track, mereka punya restoran di Bali, dia emang jadi Nah, chef. Saya juga tahu tuh yang kayak gitu karena rata-rata apa ya kayak mereka bukan memanfaat ya itu akhirnya dari masuk TV akhirnya dia buka Betul, betul. ini Akhirnya jadi viral kan, Jadi ya, viral. lapaknya gitu yang Kan tadinya harus juga harus punya kebantu skill juga gitu ya. iya betul. dia dengannya masuk TV ya berarti ya Ah. saya terkenal seru sih itu Seru. seru banget. Nah waktu Oke. itu Hell's Kitchen itu kan dia juga franchise juga kan. Hell's Kitchen itu ada dari luar juga? dari luar. Waktu itu ada jadi justru yang viral tuh yang di luar. Iya, Ya, yang di chefnya luar. Gordon Ramsay kan. Iya, betul. Gordon Ramsay kan dia terkenal chef yang killer banget tuh. Itu kalau ngeliat kita disuruh nge-reference ke situ. Banting-bantingannya kacau, kata-katanya kasar. Cuman kalau di Indonesia kan memang ya kalau kita kan masih ada standar Nah, yang payah di sini kalau di Indonesia untuk editor sendiri mulutnya Chef Juna kadang suka bocor lepas, gitu. suka lepas, Makanya oke. sensor terus tuh. Ada 1 menit nyensor tit karena memang kayak gitu, disuruh kayak gitu. Ditegur ya. nah oke habis dari situ abang lanjut lagi atau gimana nih Iya, setelah dari situ aku ada callingan ke Indosiar. oh ke Indonesia Indonesia. oh berarti emang semua Enggak semua juga. hampir lah Ya udah itu aja udah. oh ya pokoknya semua hampir udah pernah ngerasain Ya, waktu itu ke Indosiar Hah? dapetan editor promo. Jadi dulu sebelumnya editor promo tuh nggak ada yang ada tuh editor produksi. Nah, editor promo itu yang bikin trailer iklan program segala macam. Jadi semua program kita pegang tuh untuk ngedit promonya gitu loh. Dari Suca stand up
komedi akademi, Akademi. Suca 1, Suca 2, Hmm. terus kemudian Dangdut Akademi gitu Uh-huh. kan. Nah, waktu itu puncaknya di Dangdut Akademi Asia. Dangdut Akademi Asia yang pertama tuh, yang Danang ya, yang menang ya. Pokoknya Danang. Nggak ikut ya tuh saya. Danang. Jadi begitu ya. Oke, Jadi kalau kita lihat panjang banget perjalanan dari Bang Anggi Kurniawan ini ya Bang ya. Meniti karir ya. Meniti karir kayak gitu lah. Mencari jati diri. Yoi, kayak gitu sih sebetulnya kalau anak-anak kerja di Jakarta gitu ya, anak-anak muda ya kerjanya pasti bakal kayak gini. Pinter-pinter manage waktu aja Ya. sih. Oh, gitu. Nah, saya termasuk orang yang mungkin nggak terlalu jago ya. Passion saya bukan di manajemen soalnya. Oh, Iya. Apalagi manajemen waktu gitu kan emang. Apalagi Lagi manajemen cinta. itu beda lagi, Pak. Beda lagi ya. Ya, satu episode lagi tuh ntar. Ya, ya. Siap, Itulah. siap, siap. Yoi, Nah, yoi. pokoknya kayak gitu lah ya Bang ya. Kayak gitu. Berarti, ya akhirnya kita lihat kenapa Bang Anggi Ada di Aceh. Abang ngapain ini sebetulnya? Apa abang ingin Angin ngopi aja ingin sebenarnya. ngopi? Ngopi, Ya. ya. Emang karena kopi ini di Aceh tuh Ya. mantul. atau Bang Anggi Beda. setelah bekerja capek di Jakarta, Hah? istirahatnya di Aceh. Di Aceh. Wah. Enggak juga sebenarnya Aceh itu